PT Diandra Media International Tbk merupakan perusahaan induk yang membawahi 29 bisnis unit yang bergerak di bidang industri MICE, Meeting, Incentives, Convention, dan Exhibition. Kami membagi kegiatan usaha kami menjadi 4 subholding, yaitu yang pertama adalah subholding bisnis penyelenggara acara atau pameran atau event organizer business. Kedua adalah bisnis pendukung acara atau supporting event businesses. Yang ketiga adalah bisnis ruang konvensi dan pameran bisnis. Dan yang terakhir adalah bisnis hotel atau hotel businesses. Next. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Diandra Media International Tbk. PT Diandra Promosindo membawahi kurang lebih 17 unit bisnis yang bergerak di industri penyelenggara event dan pameran. Di dalamnya terdapat entitas anak yang lini bisnisnya adalah penyelenggaraan pameran, event, konferensi, brand activation, konser musik, dan juga tourism leisure. Subholding kedua yaitu PT Diamol Graha Utama, yaitu penunjang event dan pameran. Saat ini kami mengelola venue online magazines, serta penyewaan infrastruktur pameran dan event yaitu lighting equipment dan rigging untuk lighting system. Subholding ketiga yaitu PT Nusa Dua Indonesia, yaitu bergerak di bisnis ruang konvensi dan pameran. Saat ini kami memiliki 3 properti, yaitu Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Bali Nusa Dua Hotel, yaitu Hotel Bintang 5, dan juga Diandra Convention Center Surabaya. Subholding keempat yaitu PT Graha Multi Utama. Kami bergerak di bisnis Hotel Bintang 4 dan 5, under the brand Hotel Amaris dan Hotel Santika. Saat ini kami memiliki 6 hotel yang terdiri dari 1 Hotel Santika dan 5 Hotel Amaris. 1 Hotel Santika terletak di Nusa Dua, Hotel Amaris terletak di Bali Nusa Dua, Panglima Polim, Amaris Bandara Soekarno-Hatta. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham di PT Diandra Media International Tbk. Untuk perseroan dimiliki oleh PT Pak Budianto Lusli sebanyak 5,08%. Untuk saham di bawah 5%, untuk publik dimiliki sebanyak 32,8%, kemudian diikuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi dari DMI 0,01% berturut-turut yaitu Bapak Lili Utama, Bapak Daswar Marpau, Bapak Eri Erlangga, dan Ibu Rianti Handayani. Kepemilikan saham ini di DMI juga memiliki saham di bisnis unit masing-masing sebesar 99,56% di PT Diandra Promosindo, 99,99% di PT Diamol Graha Utama, 99,99% di PT Nusa Dua Indonesia, dan 99,96% di PT Graha Multi Utama. Next. Berikut kami perkenalkan Dewan Komisaris kami, Bapak Lili Utama selaku Komisaris Utama, Bapak Los Stefanus selaku Komisaris, dan Bapak Widi Krastawan selaku Komisaris Independen. Kemudian untuk Dewan Direksi, Bapak Daswar Marpaung selaku Direktur Utama, Bapak Eri Erlangga selaku Direktur, dan Ibu Rianti Handayani selaku Direktur. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tinjauan usaha perseroan. Berikut adalah event organizer business highlight, yaitu oleh PT Diandra Promosindo. Ada beberapa annual event yang diselenggarakan oleh perseroan ini, baik business to business maupun B2C. Untuk di sektor industri otomotif kami memiliki Indonesia International Motor Show dan juga pameran mobil listrik. Kemudian di B2B, untuk di sektor industri furniture kami memiliki Indonesia International Furniture Expo. Kemudian di sektor industri oil and gas kami memiliki Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition. Next. Beberapa annual event lainnya kami memiliki International Franchise License Business Concept and Expo Conference. Kemudian untuk Wedding Expo kami memiliki 3 pameran selama setahun di awal, tengah, dan akhir tahun. Dan yang terbaru kami memiliki initiative IP project yaitu Project D
yang diselenggarakan di 29 sampai 30 Oktober 2022 di Solo. Next. Ini adalah beberapa rangkaian event yang diselenggarakan oleh Diandra Promosindo, baik mulai B20, Y20, B20 G20, kemudian Sherpa Meeting, Garuda Indonesia Travel Fair, Sherpa Meeting, dan yang terakhir kemarin diselenggarakan di Bali adalah B20 Summit Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 60 event yang diselenggarakan oleh Diandra Promosindo up to kuartal 3 tahun ini. Kemudian dari bisnis unit Diandra Promosindo lainnya, kami bisa paparkan bahwa PT Diandra Communication atau Diacom juga menyelenggarakan event kunjungan Presiden RI Joko Widodo dengan klien PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan juga memiliki beberapa rangkaian event oleh Bank Indonesia. Kemudian dari PT Fasen Creative Quality, kami menyelenggarakan MotoGP World Championships di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kemudian dari sektor entertainment, yaitu PT Diandra Global Entertainment, kami baru saja menyelenggarakan konser boys band dari Korea, yaitu NCT 127 di ICE BSD pada awal November yang lalu. Next. Ini adalah beberapa diversifikasi bisnis Dian. Kami sudah mulai masuk ke bisnis tourism leisure sejak tahun kemarin. Salah satunya adalah PT Mitra Natura Raya. Kami bekerja sama dengan BRIN, Badan Ristek Inovasi Nasional, dalam pengelolaan 4 kebun raya di Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan juga Bali. Kemudian di Banaran, kami juga bekerja sama dengan PT PN 9 dalam pengelolaan Kampung Kopi Banaran di Bawen, Semarang. Kemudian yang terbaru pada Agustus kemarin kami membentuk perusahaan baru yaitu PT Mitra Global Animalia. Ini merupakan hasil kerjasama juga dengan BRIN dalam pengembangan bisnis ke sektor eduwisata, khususnya ke bidang taman konservasi ex situ. Next. Berikut adalah supporting event business highlight yang diwakili oleh PT Sinar Diandra Abadi. Ada lebih dari 50 event yang kami dukung setiap sampai dengan Q3, salah satunya yaitu Indonesia Bertutur, Pekan Gembira Ria, Sherpa G20, Plus 2022, and IPA. Nextnya adalah Convention and Exhibition Hall Business. Berikut adalah beberapa event yang diselenggarakan di properti milik Dian, yaitu di Bali. NDI kembali dipercaya untuk menjadi salah satu venue yang menyelenggarakan rangkaian baik pre-event maupun post-event penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia mulai Juli sampai dengan Oktober 2022. Salah satunya adalah the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, G20 Third Development Working Group, G20 Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group, Food, Hotel, and Tourism Bali. Next. B20 Summit Indonesia, the 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice, B20 Summit Indonesia yang dihadiri oleh 2.000 global CEO dari 69 negara dan juga dihadiri oleh 5 kepala negara baik dari Indonesia, Kanada, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab. Dan juga SOA International Conference and Expo pada 17 sampai 18 Oktober 2022 yang lalu. Berikutnya kami masuk ke ikhtisar keuangan. Untuk kinerja keuangan PT Diandra Media International Tbk, pencapaian sales pada Q3 2022 mencatat kinerja yang positif, yaitu meningkat sebanyak 178% dari tahun lalu, di mana pada tahun ini kami mencatatkan sebesar 631,3 miliar, jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu, di mana pencapaian salesnya hanya sebesar 227 miliar. Gross profit Q3 juga mengalami kinerja yang positif, yaitu meningkat 212% dibandingkan Q3 pada tahun 2021, di mana pada Q3 tahun ini tercatat sebesar 213 miliar rupiah, sedangkan pada Q3 tahun 2021 hanya sebesar 68,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk operating profit adalah senilai 33,1
miliar rupiah atau meningkat 142% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu loss 79,7 miliar rupiah. Untuk net profit periode Q3 2022 yaitu laba senilai 15,9 miliar rupiah atau meningkat 178% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya loss 86,1 miliar rupiah. Next. Untuk total aset perseroan pada September 2022 meningkat menjadi sebesar 1,169 triliun rupiah, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya total aset perseroan sebesar 900,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk liabilitas atau kewajiban perseroan juga mengalami peningkatan pada September 2022 menjadi sebesar 671,2 miliar rupiah, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebesar 416,6 miliar rupiah. Next. Berikut adalah kontribusi revenue per grup dari PT Diandra Media International Tbk per Q3 2022. Grup D kontribusi yang tertinggi yaitu sebesar 77%, diikuti oleh grup N Convention and Exhibition Hall Business sebesar 16%, kemudian grup Hotel Business sebesar 4%, dan yang terakhir adalah Sporting Event Business sebesar 3%. Next. Berikutnya kami akan memaparkan strategi bisnis 2023. Untuk Event and Exhibition Organizer Businesses, saat ini kami tercatat menguasai lebih dari 25% pangsa pasar industri MICE di Indonesia. Pada tahun 2023 kami mencanangkan peningkatan menjadi sekitar 30% pangsa pasar industri MICE Indonesia akan dikuasai oleh Diandra Group. Kemudian sejak tahun lalu kami juga sudah melakukan penjajakan dan juga mutual partnerships dengan EO Global dalam rangka menyelenggarakan large scale event berskala internasional. Business strategic partnerships juga kami terus canangkan baik dengan local partner maupun international partner. Kemudian kami juga melakukan ekspansi pasar secara masif melalui pengembangan bisnis ke sport tourism event dan juga pengembangan bisnis ke industri operator venue. Kami juga mengembangkan IP project, salah satunya yaitu Project D. Kemudian dalam rangka terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, kami juga turut serta dalam rangka penerapan Net Zero Carbon Events. Yang terakhir kami juga sejak 2 tahun lalu sudah melakukan pengembangan bisnis ke industri pendidikan melalui Diandra Academy. Untuk Convention and Exhibition Hall Business, kami meningkatkan jumlah penyelenggaraan acara dari pasar korporasi dan asosiasi serta menjaring peluang pasar government. Kemudian kami juga melakukan partisipasi di MICE Trade Show untuk pasar internasional dan juga ISO sertifikasi 9002. Kemudian juga sertifikasi kompetensi SDM di bidang MICE. Demikian pemaparan perseroan mengenai kinerja perseroan Dian di tahun 2022.